Pernah nggak sih kalian ngerasa pengen ngerjain sesuatu, tapi malah rebahan, buka TikTok, atau nonton film dulu? Akhirnya kerjaan kalian nggak kelar, terus nyesel. Nah, sebenarnya kenapa sih kita suka menunda-nunda pekerjaan? Banyak orang kira itu karena kita malas atau IQ-nya kurang. Padahal, nggak sesimpel itu. Faktanya, di otak kita ada 2 perintah yang sering bentrok. Dan bentrokan ini yang bikin kita stuck, mager, atau bahkan frustasi. Contohnya gini, pagi-pagi otak lu nyuruh, gue harus diet, badan gue udah kayak lemper. Tapi pas jam makan siang, tiba-tiba, ayolah makan gorengan 5 biji, tambah teh dikit yang manis, tambah lagi es krim deh. Lah, kok bisa gitu? Padahal jelas-jelas tadi pagi otak lu nyuruh lu untuk diet. Gua ibaratin dalam otak kita itu ada 2 karakter, kambing dan polisi. Si kambing ini adalah otak bagian insting dasar. Makan makanan yang enak, rebahan, cari hiburan cepat, scroll-scroll media sosial, pokoknya yang bikin dopamin instan lah. Sementara si polisi ini adalah bagian otak yang lebih dewasa. Mikir logis, ngerjain tugas, kerja, bangun karir, hal-hal yang butuh effort dan kesadaran jangka panjang. Masalahnya, kambing ini lahir duluan. Sejak kecil dia udah jadi bos besar di otak kita. Sedangkan polisi baru tumbuh pelan-pelan dan mulai aktif pas kita umur belasan. Puncak kekuatannya di usia 28 tahun. Makanya kalau kambing vs polisi yang menang seringnya si kambing karena dia udah kuat dari kecil. Gue punya pengalaman pernah disuruh bos ngerjain pekerjaan dalam 1 minggu. Tapi di hari pertama, kedua, dan ketiga, gue nunda-nunda terus. Dan akhirnya sampai hari terakhir H-1 jam 9 malam gue baru kerjain dan selesai di pukul jam 4 pagi. Itu yang sering disebut SKS atau sistem kebut semalam, dan ini bisa jadi habit toksik. Kalau pekerjaan yang masih ada deadline, kita masih bisa kelar. Tapi, gimana kalau yang kita tunda itu karir, impian, kesehatan, ataupun kesuksesan yang nggak ada deadline-nya? Dan kalau terus ditunda, bisa-bisa nggak kejadian selamanya. Tenang, gue bakal kasih lo solusi. Ini adalah cara-cara yang bisa bantu lo menangin si polisi dan mulai bergerak. Yang pertama, latihan kesadaran atau mindfulness. Lo harus bisa sadar kapan si kambing mulai ngambil alih. Kalau lo bisa sadar, oh ini gue lagi mau kabur dari tanggung jawab. Berarti lo udah menang 50%. Yang kedua, ini adalah teori 2 minute rules. Bilang ke diri lo, gue kerjain ini cuma 2 menit doang, habis itu bebas. Biasanya setelah 2 menit, otak kita sudah keburu terbiasa dan malah lanjut sampai selesai. Kalaupun berhenti, minimal udah mulai itu sudah ada progres. Yang ketiga, paksain mulai dulu. Mulai olahraga, minimal pemanasan dulu. Mau kerja, minimal buka file-filenya dulu. Biasanya setelah itu, otak bakal ngikut. Ini yang terakhir. Banyak perusahaan yang menggunakan metode ini dan berhasil di karyawannya. Kalau kamu lagi kerja, terus tiba-tiba buka TikTok, langsung tulis, aku menunda pekerjaan dengan scroll TikTok. Tujuannya, biar lu sadar dan lu malu sendiri. Kalau diterapin rutin, ini efektif banget ngurangin distraksi. Jadi intinya, kalau lu terus biarin kambing yang menang, si polisi di otak lu bakal menjadi kecil. Dan nantinya, lu bakal nyesel di umur 30-an. Tapi kalau lu mulai hari ini, lu kasih ruang buat si polisi berkembang, lu bakal punya kendali atas hidup lu sendiri. Kalau video ini bermanfaat, bisa like, komen, dan subscribe biar konten-konten psikologi kayak gini terus gue bikin. Tulis juga di kolom komentar pengalaman paling ekstrim. Siapa tahu
bisa jadi konten gua berikutnya. Gua NPC berkelas, mohon pamit. Salam sadar diri, salam berkembang. Bye-bye.